Ucapkan dulu ya. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Ya, kita mau ucapkan dulu. Enggak keluar. Ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, tema kita. Mari kita ucapkan dulu, siap semua? Yuk, kita ucapkan 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Puji Tuhan, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita mau ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh ya. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sore ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya kasih judul singkat, pengakuan yang salah. Ya, saudara, kita mau buka dulu Amsal pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21. Amsal 18 ayat ke-21. Kita akan baca lagi sama-sama ayat ini. Amsal 18 ayatnya yang ke-21. Pengakuan yang salah. Tunggu sampai saudara semua dapat. Kita akan baca bersama-sama. Dapat semua? Yuk, kalau sudah dapat semua, kita baca sama-sama ya. Semua ikut baca walaupun saudara pakai masker. Yuk, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya akan baca lagi dari versi mudah dibaca. Ayat yang sama, pasal 18 ayat 21 Amsal. Ya, ditulis demikian. Lidah dapat mengatakan kata-kata yang membawa hidup atau kematian. Orang yang suka banyak bicara harus siap menerima akibat yang diucapkannya. Nah, saudara, kita tahu bahwa lidah ini, ya, kalau saudara baca lagi di Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kedua ditulis, memang kita semua banyak berbuat dosa. Tetapi orang yang dapat menguasai lidahnya, ya, menguasai ucapannya, menguasai perkataannya, maka dikatakan oleh firman Tuhan dia orang yang sempurna. Bahkan seluruh hidupnya pun menjadi baik. Ya, saudara, kalau kita baca dalam Amsal dikatakan mati, hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka menggemakan, memakainya, menggunakannya, ya, ayat itu berkata, dia akan memakan buahnya. Versi mudah dibaca lebih gamblang, ya, bahwa lidah dapat mengatakan kata-kata yang membawa hidup atau kematian. Orang yang suka banyak bicara. Terjemahan baru tulis yang suka menggemakannya, ya, yang suka memakainya, ya. Orang yang suka banyak bicara harus siap menerima akibat yang diucapkannya. Nah, saudara, kita kembali akan lihat dulu Matius pasal 12. Mari kita buka. Matius 12 ayat yang ke-36 ya. Matius 12 ayatnya yang ke-36. Matius 12 ayat 36 dan 37. Yuk. Ya, kita baca lagi ya. Kita baca lagi. Cuma beberapa ayat yang akan kita lihat atau kita baca ya di pertemuan sore ini. Matius 12 ayat 36 dan 37. Kita baca lagi sama-sama. Yuk, jangan balapan ya. Matius 12 ayat 36 dan 37. Siap semua ya? Yuk kita baca. 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, tadi
Amsal dengan jelas mati hidup dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, siapa yang suka memakainya, siapa yang suka mengucapkannya, maka dia harus siap makan buahnya. Versi mudah dibaca. Ucapan yang kita keluarkan itu bisa mendatangkan kehidupan juga kematian. Jadi orang yang banyak bicara, ya dikatakan dia harus siap menanggung akibatnya. Nah, saudara, saya sudah katakan pada saudara, saya sudah kasih contoh, ya. Kalau di luar negeri penjahat yang tertangkap oleh polisi selalu diberitahu haknya, ya. Selalu dikasih tahu, kamu apa yang kamu ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan. Ya, itu di luar negeri. Nah, makanya saudara, orang-orang yang ada di luar negeri, penjahat-penjahat itu ketika ketangkep, mereka tidak berani banyak bicara, tidak memakai mulutnya untuk ngomong, ngatain, atau berdebat dengan polisi, dengan petugas yang menangkapnya. Kalau di Indonesia beda, ya kan? Ketangkep ngoceh, mulutnya ini ngomong macam-macam. Karena nggak ada hukum atau undang-undang yang seperti itu. Apa yang kamu ucapkan di depan petugas yang menangkapmu, itu harus kamu pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan. Nggak ada di Indonesia, makanya bisa ngomong seenaknya, ngatain petugas yang nangkap, entah itu tentara, entah itu polisi, entah itu pokoknya semua petugas yang nangkapnya bisa dikata-katain. Nah, Matius 12 ayat 36 dan 37 kita baca bahwa setiap ucapan, setiap kata yang saudara dan saya keluarkan, yang kita pakai, dikatakan itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, saya kasih judul tadi pengakuan yang salah. Jadi saudara, kalau pengakuan, ucapan, perkataan kita salah, ya saudara, kita harus bertanggung jawab. Salah menurut siapa? Tentu saja di hadapan Tuhan. Salah yang sesuai firman Tuhan. Kita bisa baca Matius 5 ayat 37. Hendaklah kamu ucapkan atau katakan ya jika itu ya, tidak jika tidak. Selain daripada itu, asalnya daripada si jahat atau setan. Nah saudara, kita lihat bahwa setiap kata yang kita pakai itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, saudara, saya ingin ajak saudara belajar firman Tuhan. Kita lihat contoh di dalam Alkitab, ya, di dalam firman Tuhan, bahwa pengakuan yang salah, ucapan yang salah, kata-kata yang salah itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, saudara. Jadi kita mau lihat dulu contohnya. Yuk kita ingat Gehasi, buka 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Saya tidak akan ajak saudara baca, ya. 2 Raja-Raja 5, saudara buka 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Ya, saudara. Kalau saudara baca pasal 5 itu kisah Naaman disembuhkan dari penyakit kustanya. Nah, kita tahu saudara, Naaman adalah panglima perang orang Aram. Ya, dia di hadapan rajanya, di hadapan pemimpin negara Aram dihormati. Kenapa? Karena dia punya jasa. Dia sebagai panglima perang, dia punya jasa terhadap bangsanya, negaranya. Nah, saudara, entah kenapa, tahu-tahu kalau kita baca di dalam kisah itu dia kena sakit kusta. Dia sudah berobat ke tabib, dia sudah mencari pertolongan dari tabib, dari orang-orang yang bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi saudara, hasilnya nihil. Ya, hasilnya nihil. Tidak ada apa-apa. Maka saudara, di tempat dia tinggal, dia punya seorang pembantu, ya, bocah. Sebab dikatakan budak perempuan, masih remaja.
Itu yang dia ambil dari Israel, tinggal di dalam rumahnya, menjadi pembantunya. Ya, suka disuruh-suruh. Nah, orang Jawa bilang genduk-genduk. Nah, masih remaja, disuruh-suruh, mungkin disuruh apa. Saudara, waktu bocah perempuan ini mengetahui bahwa tuannya Naaman sakit kusta, sudah berobat kemana-mana, sudah pergi ke tabib-tabib yang ada di Aram, ternyata tidak sembuh. Makanya dia memberanikan diri. Dia ngomong, di Israel, di tempat aku tinggal, di bangsaku ada seorang nabi, namanya Elisa. Dia bisa menyembuhkan orang. Orang-orang yang sakit kalau datang ke sana disembuhkan. Saudara, karena pengen sembuh, Naaman minta izin kepada rajanya, pimpinannya, minta izin ingin pergi ke Israel menemui Elisa, ya, nabi yang waktu itu ada di Israel. Singkat cerita, ketemu, maka saudara kita lihat, ya, Naaman ini, ya, lalu ngomong kepada Raja Israel. Dia nggak langsung ke Nabi Elisa karena dia sebagai panglima perang. Nanti kalau dia langsung dikira dia mau ngajak perang, iya kan? Itu resiko. Dia datang ke Raja Israel, kemudian dia omong dia sakit kusta, dia minta bisa disembuhkan. Raja itu bingung. Aku nggak bisa menyembuhkan. Ya, kalau saudara baca kisah itu, Raja Israel bingung, heran. Aku nggak bisa menyembuhkan, kok kamu datang kepadaku? Lalu dia cerita, ada nabi namanya Elisa. Makanya saudara, singkat cerita, dia akhirnya ketemu Elisa dan dia utarakan maksudnya, dia ingin sembuh dari kustanya. Ya saudara, lalu dia berkata dia sudah berobat ke tabib, dia sudah berusaha tapi tidak sembuh. Hamba percaya atau hamba dengar Nabi Tuan Elisa bisa menyembuhkan. Saudara, kalau kita baca, waktu Elisa mendengar keinginan Naaman yang sakit ingin sembuh, Elisa cuma bilang, pergi, nyemplung ke dalam sungai, masuk, ya, nyemplung itu karena dia kan naik kereta dikawal oleh pengawal, masuk ke sungai Yordan, basuh dirimu 7 kali, kamu sembuh. Saudara, kalau kita baca kisah itu, Naaman tersinggung karena dia seorang panglima. Dia pikir ini kurang ajar nabi ini, nggak tahu tak aku ini panglima negaraku. Ya, kalau sekarang di Indonesia panglima angkatan bersenjata. Nah saudara, dia marah, dia pulang. Di tengah jalan pengawalnya bilang, Tuan, kita ini loh, ini saya cerita dalam versi yang supaya kita dapat. Kita ini loh sudah datang jauh-jauh dari Aram ke Israel. Wong cuma disuruh nyemplung masuk ke dalam sungai, lalu membenamkan diri 7 kali, nanti sembuh. Kenapa kok Tuan marah? Apa sih susahnya? Apa sih beratnya? Apa karena Tuan panglima? Tuan mau sembuh enggak? Mungkin pengawalnya bisa ngomong gitu kalau dia akrab dengan panglimanya, ya. Tuan mau sembuh gak? Kita sudah datang jauh-jauh dari Aram ke sini cuma suruh nyelem, ya, membenamkan diri 7 kali supaya sembuh. Kok nggak mau? Kok marah? Ya, saudara, nggak tahu. Dialog itu terjadi seperti itu. Lalu mungkin Naaman berpikir, iya ya, aku sudah jauh-jauh datang, cuma suruh masuk ke dalam sungai, membenamkan diri 7 kali sembuh. Akhirnya saudara, dia lakukan. Dan dia sembuh. Dia sembuh. Ya saudara, sembuh. Dia balik kepada Elisa. Dia mau memberikan hadiah karena sudah disembuhkan. Elisa bilang, bukan aku yang menyembuhkan, Tuhan yang aku sembah, yang aku layani, dia yang menyembuhkan kamu. Pulang. Pulang, aku enggak terima hadiahmu. Nah saudara, ketika Naaman kembali sesudah sembuh dari kustanya, mau memberi hadiah, ditolak oleh Nabi Elisa. Gehasi ini kan pengerja, kalau sekarang di gereja itu pengerja, ditulis pelayan, ya, pengerja.
pengerja yang bekerja bersama dengan Nabi Elisa, jadi pengerjanya. Maka saudara, Gehazi dengar tuannya Elisa tidak mau terima, ya. Bahkan Naaman disuruh pulang. Nah saudara, kalau saudara baca, akhirnya Naaman paksa-paksa pun enggak, bawa pulang. Naaman pulang. Di perjalanan saudara, agak sedikit jauh dari tempat tinggal Nabi Elisa. Kalau saudara baca ayat 21, ya 22, Gehazi itu mengejar Naaman yang sudah cukup jauh. Karena Naaman kan naik ya kuda, biarpun dia enggak ngebut jalannya kuda, ya. Gehazi dikejar. Akhirnya sampai, kemudian ditanya, ada apa? Ya, kok kamu datang kepadaku dengan tergesa-gesa? Gehazi bilang, aku disuruh Tuan Elisa. Tadi ada 2 orang tamu yang datang. Dan Tuan Elisa minta 2 potong baju dan 1 talenta perak. Ya saudara. Lalu Naaman bilang, oh ya silakan ambil. Ya, malah dikasih 2 talenta perak. Bukan cuma 1, dikasih 2. Dipaksa, tadinya enggak usah 1 aja, enggak bawa. Diantar sama pengawalnya sampai ke rumah Gehazi. Dia enggak tidur bersama dengan Tuan Elisa. Dia ada rumah sendiri dan dia taruh di rumahnya, saudara. Lalu dia kembali ke tempat pekerjaannya, ya, ke rumah Elisa. Saya ingin ajak saudara baca ayat yang ke-25. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 25. Yuk kita baca. Ayat 25. 2, 3. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Jadi saudara, ketika Gehazi sudah terima itu hadiah yang dia minta dari Naaman, dia taruh di rumahnya, dia kembali bekerja. Baru mau masuk rumah dari Elisa, Elisa tanya, Gehazi, kamu dari mana? Kok mulai tadi tak cariin gak ada? Saya perlu sama kamu. Kemana? Kemana kamu pergi? Saudara, Gehazi, saya nggak tahu. Raut wajahnya pasti dia kaget. Dia pasti kaget. Ya gedandapan nih orang Jawa bilang. Ya karena dia begitu mau masuk rumah Elisa, Elisa tanya, Gehazi, kamu dari mana? Aku cari kamu loh mulai tadi kok nggak ada di rumah. Padahal ada pekerjaan, ada yang ingin aku suruh engkau lakukan. Ya mungkin gedandapan gitu, bingung. Dia jawab, Tuanku, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Ayat 26 saya akan baca buat saudara. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu, maksudnya Naaman, turun dari atas keretanya mendapatkan engkau. Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Waktu Gehazi ditanya, dari mana? Tidak kemana-mana Tuan, ada. Ya sudah, ayat 26 Elisa ngomong, aku punya hati ini loh, ikut. Ketika kamu pergi, lari ya, mengejar Naaman. Dan ketika Naaman turun dari keretanya, aku tahu. Ya tentu saja Roh Kudus yang bicara kepada Elisa. Zaman itu Roh Kudus itu turun, berkarya kembali, turun berkarya kembali karena belum dicurahkan, ya. Nah, jadi saudara, Roh Kudus memberitahu kepada Elisa bahwa Gehazi pergi menemui Naaman, minta sesuatu dari Naaman, minta upah, ya, yang tadi mau dikasih kepada Elisa. Ya, saudara, dengan apa yang kamu terima, kamu bisa beli kebun anggur, kebun zaitun, kebun-kebun yang ada, ternak yang ada, kamu bisa.
pakai apa yang kamu terima. Nah saudara, ayat yang ke-27. Ya. Ayat yang ke-27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah saudara, kita lihat ayat yang ke-25, Gehasi ditanya, kamu dari mana Gehasi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tapi kata Elisa padanya ayat yang ke-26, hatiku ikut pergi. Ya, ikut pergi ketika engkau menerima sesuatu dari Naaman. Ya. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang lebih gampang dicerna. Waktu Gehasi ditanya, dia ngomong, aku enggak kemana-mana Tuhan, aku ada tadi. Elisa ngomong, kenapa kamu bohong? Hatiku lu ikut ketika kamu menerima apa yang diberikan oleh Naaman. Ketika Naaman turun dari kereta memberi upah atau hadiah kepadamu. Kenapa kamu bohong? Kenapa kamu bohong? Saudara, Matius pasal 12 tadi, setiap kata yang keluar dari mulut kita harus dipertanggungjawabkan. Nah, karena Gehasi bohong, ayat 27 saudara, dia mengalami atau kena kusta. Ya, kena kusta. Kusta yang kena ke Naaman. Itu pindah. Naaman sembuh, Gehasi kusta. Dan saudara lihat, firman Tuhan begitu memberi pengertian kepada kita. Yang kena kusta itu cuma Gehasi aja atau semua? Bukan cuma sekeluarga, anak cucu. Coba saudara, anak cucu menerima akibat. Menerima akibat dari perbuatan Gehasi yang pengakuannya salah. Yang ngomongnya enggak benar. Yang ngomongnya enggak sesuai firman Tuhan. Ya, tadi saya sudah singgung Matius 5 ayat 37, hendaklah kamu katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Selain daripada itu asalnya daripada si jahat. Saudara, ya maju lagi, saya ingin ajak saudara lihat lagi contoh yang lain. Ananias dan Safira. Buka Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Ayat 1 sampai pasal 5. Maaf kok pasal 1. Pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ya, saudara, Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 11. Kalau saudara baca pasal 4 bagian terakhir dari ayat 32 sampai ke 37, saudara, itu cara hidup gereja Tuhan mula-mula atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nah, pada pasal 4 bagian akhir, saudara, itu sudah jadi keputusan bersama antara rasul-rasul dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita tahu bahwa orang-orang itu belum disebut Kristen. Mereka adalah orang yang mempraktekkan hidupnya Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Mereka meneladani hidupnya Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Jadi mereka sudah sepakat setiap apa yang menjadi milik, ya, kemudian dijual. Kalau orang itu punya milik atau punya sesuatu dan dijual, hasilnya semua dipersembahkan kepada rasul. Bukan diambil oleh rasul-rasul. Bukan diambil hasil jualannya itu, tapi dipergunakan untuk melayani. Ya. Nah, saudara, pasal 5 kita lihat. Ananias dan Safira. Mereka berdua saudara punya sebidang tanah. Tidak ditulis oleh firman Tuhan. Berapa besar tanah itu? Luasnya berapa? Kemudian saudara, mereka menjual tanah itu. Ya. Mereka menjual tanah itu. Nah saudara,
Dikatakan bahwa mereka menjual tanah itu dan saudara, hasil penjualan dari sebidang tanah yang mereka jual itu saudara dipersembahkan kepada rasul. Waktu itu yang menerima Petrus. Ayat yang kedua saya akan baca. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul yang menerima Petrus waktu itu. Jadi saudara, ketika tanah yang mereka miliki mereka jual, kemudian mendapat hasil penjualan, ya saudara, Ananias dan Safira ini sepakat, ya sehati, sebagian. Kalau bilang sebagian, ngomong sebagian itu berarti separuh. Separuh dari hasil penjualan tanah dibawa oleh Ananias. Dan firman Tuhan tulis dengan jelas. Dengan setahu istrinya. Sepengetahuan Safira. Uang itu dibawa separuh dipersembahkan kepada Rasul Petrus. Ya saudara, kalau kita lihat ayat yang ketiga. Tetapi Petrus, ya saudara, waktu menerima apa yang dibawa oleh Ananias, hasil penjualannya yang sebagian itu, ya Petrus berkata begini ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara, waktu Ananias mempersembahkan atau membawa hasil tanahnya, Petrus langsung ngomong, Ananias, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Ya, engkau menjual tanah. Sebelum kamu jual, tanah itu punyamu. Ada di bawah kuasamu. Sesudah kamu jual, uangnya pun ada di tanganmu. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa memegang uang itu. Tapi kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Kamu hanya membawa sebagian dari hasil penjualan itu. Lalu ayat yang selanjutnya, kamu bukan cuma mendustai manusia, tapi mendustai Allah juga. Saudara, kita lihat. Ananias ditegur oleh Petrus. Kenapa kamu mendustai Roh Kudus dan mendustai Allah? Ya. Ayat selanjutnya, ketika mendengar itu, maka putuslah nyawanya. Saudara, kita lihat Ananias begitu mendengar apa yang diucapkan oleh Petrus. Saat itu saudara, dia geblak. Mati. Langsung mati. Nah saudara, ayat selanjutnya. Ya saudara, ayat yang ke-7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, yaitu Safira. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ya, istrinya si Safira ini masuk, datang ke tempat Petrus ada, dan dia tahu suaminya pergi ke situ membawa sebagian hasil penjualan tanah. Ya, jadi dia nggak tahu suaminya kok nggak pulang-pulang, kemana ya, lama banget. 3 jam dia tunggu, nggak pulang, dia nyusul. Ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, katakanlah. Jadi Petrus tanya kepada si Safira, ya, katakanlah, ya, ayat yang ke-8, kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Saudara, waktu Safira datang masuk ke ruangan di mana Petrus ada, suaminya juga tadi masuk ke situ, tapi dia tidak ketemu, ya saudara. Petrus lalu bertanya, Safira, katakanlah atau ngakulah, betulkah hasil penjualan tanahmu ini segini?
Enggak dituliskan jumlahnya oleh firman Tuhan. Alkitab enggak menulis. Tapi yang pasti cuma separuh yang dibawa. Cuma sebagian. Betulkah ini hasil penjualan tanahmu? Ayat yang ke-8 saudara kita lihat. Jawab perempuan itu, betul sekali. Betul sekali. Ya, menyangatkan. Betulkah hasilnya segini? Ya, dia bukan cuma, ya betul. Betul sekali om, betul sekali om. Mungkin kalau ditambah dia panggil om Petrus. Betul om, betul sekian. Ayat ke-9 saudara. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Saudara, Ananias tadi dibilang sama Petrus, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Kamu bukan cuma bohong kepada manusia, kamu juga bohong kepada Allah. Ayat yang ke-9, ya saudara, Petrus ngomong juga kepada Safira. Kenapa kamu berdua sepakat berbohong? Ditulis juga Roh Allah, Roh Kudus. Ya, saudara, lihat. Orang-orang yang baru saja membawa mayat suamimu, mereka akan membawa mayatmu. Kalau saudara baca ayat 10, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Saudara, kita lihat. Dari contoh Gehasi, Ananias, Safira. Ya. Pengakuan yang bohong, pengakuan yang salah, pengakuan yang tidak benar, pengakuan yang tidak sesuai firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah ngomong, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Udah gak usah banyak omong, gak usah macam-macam. Maksudnya Tuhan Yesus tuh mau mengajar kepada kita. Ngomong itu yang sesuai firman Tuhan. Makanya di dalam Yakobus tadi waktu saya singgung, Yakobus pasal 3 ayat 2, orang yang tidak berbuat salah dengan mulutnya, dengan perkataannya, dengan ucapannya, dia orang sempurna. Sempurna itu bukan berarti sempurna terus semuanya jadi luar biasa. Bukan, maksudnya orang yang benar di hadapan Tuhan. Itu loh. Nah, saudara, Gehasi, Ananias, Safira, mereka mati bukan dihukum Tuhan. Bukan. Tuhan tidak pernah menghukum manusia. Ya, itu yang harus kita ngerti. Tetapi mereka terhukum karena salahnya sendiri. Dalam hal apa? Ucapannya, perkataannya, pengakuan yang salah. Ya, Tuhan Yesus kan sudah bilang, setiap kata, setiap ucapan, setiap yang kita ngomong itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan, di hadapan Tuhan. Nah saudara, jadi Gehasi dia kena kusta bukan dihukum Tuhan. Tetapi karena dia bersalah dalam menggunakan mulut. Ya, kesalahan, pengakuan yang salah. Waktu ditanya Gehasi, kamu tadi kemana? Kok aku cari nggak ada? Mungkin ini cuma berani. Kalau dia oh iya, Om Elisa, Tuan Elisa, saya minta maaf. Saya sudah bohong. Tadi saya nyusul Naaman, minta hadiah dari Naaman. Ceritanya lain. Pasti ceritanya lain. Ya. Kemungkinan dia cuma yang kena kusta, anak, cucu, istri, semua keluarga yang ada di bawahnya enggak kena. Dia yang harus tanggung akibatnya. Tapi karena dia enggak kemana-mana, pengakuan yang salah. Ya. Ananias ditanya oleh Petrus. Waktu Petrus ngomong, tanah itu milikmu ketika engkau belum jual, itu hakmu. Ketika engkau jual, itu juga hakmu. Ada di tanganmu uang hasil penjualannya. Saudara, memang kita enggak lihat
Atau kita nggak baca, Petrus bertanya, benarkah ini hasil penjualannya? Tapi saudara, dari ucapan Petrus berkata seperti itu kepada Ananias, Petrus itu memberi kesempatan. Ya, memberi kesempatan untuk Ananias ngaku kalau dia sudah bohong. Dia mau memiliki pengakuan yang salah. Petrus kan ngomong, tanah itu milikmu. Kalau engkau tidak jual, tetap milikmu. Dan ketika engkau jual, uang hasil penjualan juga adalah milikmu. Ya. Kesempatan diberikan sebetulnya untuk Ananias ngaku kalau dia tahu dan dia mau mengakui kesalahannya, saudara, dia minta maaf. Tapi dia diam aja. Ya. Akhirnya dia harus mengalami yang harusnya tidak dialami. Karena pengakuan yang salah, dia sudah mendustai Roh Kudus, dia sudah mendustai Allah, mati karena dosanya. Safira lagi istrinya. Saudara, kalau kita lihat ini kisah yang tragis, kisah yang mengerikan. Safira ditanya, benarkah? Tuh saudara, benarkah cuma ini hasil penjualannya? Saudara, kan ketika ditanya benarkah, itu bisa ada pengakuan, enggak om, kami bohong. Saya dengan suami saya sudah bohong. Saudara, ya kan, pengakuan itu ditunggu oleh Petrus. Benarkah? Tapi dia dengan gagahnya, dengan lantangnya, benar sekian. Benar cuma ini, enggak ada yang lain. Ya saudara, makanya Petrus bilang, aduh kenapa kamu berdua bohong? Kenapa? Kenapa pengakuanmu enggak benar? Kenapa ucapanmu enggak benar? Maka mati juga. Nah saudara, jadi Gehasi, Ananias, Safira terhukum karena salahnya sendiri. Kita tadi sudah baca sekali lagi Matius 12 ayat 36-37. Setiap ucapan, setiap kata yang kita pakai, kita harus bertanggung jawab di hadapan pengadilan. Di hadapan Tuhan. Memang sekarang belum saudara. Makanya saudara, ayo kita belajar. Ya, supaya kita jadi orang-orang yang mengumpulkan harta di sorga. Salah satunya ketika saudara dan saya belajar menguasai lidah. Kita tidak mengucapkan yang tidak benar. Kita tidak mempunyai pengakuan yang salah. Kita sedang nabung harta di sorga. Karena itu salah satu ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu kan yang Tuhan Yesus ajar. Ketika kita ikuti apa yang diajarkannya, berarti kan kita mengikuti teladan yang dia berikan. Meneladani hidupnya Tuhan Yesus berarti melakukan kehendak Bapa. Nah saudara, memang gak gampang. Makanya Yakobus tadi katakan, orang yang tidak bersalah dengan mulutnya, orang sempurna. Maksudnya orang itu orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, saudara, orang itu orang yang benar. Ya tentu saja dalam hal mulut, perkataan. Karena ada banyak di dalam kehidupan kita yang kita pakai untuk berbuat salah. Salah satunya ucapan. Ucapan. Saudara, bagaimana caranya? Ayo, supaya kita bisa menjaga mulut ini. Yang menjaga ucapan kita. Kan kita istilah ngomongnya sering keperucut. Ya kan? Nah habis keperucut itu, biarpun digini udah keluar saudara. Sudah keluar, orang sudah dengar. Misalnya seperti saya kasih contoh saudara. Ketika saya disalip oleh mobil yang nggak tahu aturan supirnya. Di depan ada motor, nyalip langsung motong di depan. Saya bilang kurang ajar. Kan hati saya panas itu, hati saya marah. Tapi orang itu tidak dengar yang saya ucapkan. Nah saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa enggak memakai lidah
mulut kita, perkataan kita yang tidak benar atau pengakuan yang salah, mengucapkan yang salah, mengatakan yang salah. Kita cuma bisa satu cara. Nanti kita akan nyanyi lagu itu. Taruh Tuhan di matamu. Di depan mata kita, ya. Taruh Tuhan di depan matamu. Maksudnya apa? Bukan Tuhan itu gambarnya saudara bawa-bawa, saudara lihat-lihat terus. Oh ini Tuhan. Atau salib saudara, oh ini salibnya Tuhan. Ya saudara, dengan kita menaruh Tuhan di depan mata kita, kita tahu kalau kita mengucapkan sesuatu, Tuhan dengar enggak? Halo, Tuhan dengar enggak? Dengar, dan ada Tuhan. Itu loh, ayo saudara. Miliki pengakuan yang benar, jangan yang salah. Ya, cara untuk kita belajar supaya kita mengucapkan perkataan yang benar, yang enggak salah, yang enggak sesuai firman Tuhan. Ayo rame-rame jemaat GPD Ebenezer, taruh Tuhan di depan mata kita. Supaya kita sadar. Setiap ucapan kita Tuhan dengar. Setiap perkataan kita yang tidak benar, yang salah, Tuhan ikut tahu. Tuhan ikut dengar. Saya rasa itu ya cara kita belajar. Ya saudara, Amsal 18:21 tadi, mati hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan yang kita ucapkan itu bisa membuat kita memiliki kehidupan, juga kita akan dihukum. Barang siapa yang suka memakainya, ya, atau yang banyak bicara, dia harus siap-siap menerima akibatnya. Yuk saudara, kita mau jaga ya ucapan kita. Kita mau belajar supaya lidah yang kecil ini yang ada di dalam tubuh kita, kan ada di dalam tubuh kita. Lidah saudara enggak ada di luar, kan enggak ngomong sendiri. Ya ada di dalam mulut ini. Berarti kan ada di dalam anggota tubuh kita. Walaupun dia kecil, kita sudah belajar dia adalah api. Digambarkan seperti api. Api yang kecil dapat saudara pakai untuk masak. Saudara bisa pakai untuk apa. Tapi ketika api itu jadi besar, dengan api yang sama, dari satu batang korek api bisa membakar komplek perumahan. Bisa membakar hutan yang ribuan hektar. Ya, mari jaga ucapan kita, perkataan kita, caranya supaya kita bisa tetap belajar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Taruh Tuhan Yesus di depan mata kita. Tuhan berkati. Haleluya.